misalkan Bapak Ibu mengambil atau menuliskan sebuah kalimat. Misalnya contohnya saya menuliskan sebuah kalimat untuk diterjemahkan. Nah, misalkan saya memiliki sebuah kalimat seperti ini. Nah, untuk penggunaan translator yang ada di Microsoft Word ini udah Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu blok saja tulisannya, kalimatnya diblok saja. Mana kalimat yang ingin ditranslate. Misalkan sudah seperti ini, sudah blok, nanti tinggal Bapak Ibu klik kanan saja, lalu pilih yang bagian translate di sini. Klik kanan translate. Nanti akan muncul jendela translator. Di sebelah kanan ini akan ada jendela translator. Untuk from dan to-nya ini kita bisa ubah-ubah, Pak. Misalkan kalau kita mau menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris, pastikan from-nya Indonesia, to-nya Inggris. Lalu kalau misalkan mau digantikan langsung kalimatnya, lalu kita klik insert saja. Nah, ketika kita klik insert di sini, maka tulisan kita akan langsung tertranslate. Juga sebaliknya, nanti Bapak bisa blok lagi, kemudian tunggu translatornya bekerja. Kalau disesuaikan lagi Bapak Ibu, kalau misalkan dari Inggris ke Indonesia tinggal kita from-nya Inggris, to-nya Indonesia. Nah, nanti langsung di-insert saja. Gitu. Begitu untuk Pak Sofan, Iya, tapi apa yang sebelah kanan itu tidak ya. ada English Indonesia, tapi English ke Perancis. Oke. Bingung sayanya. Inggris ke Prancis. Coba kita cek lagi. Sudah dicoba nanti di sininya Bapak? Ini diklik. Caranya sudah bisa, cuma pilihan yang sebelah kanan itu hanya Inggris ke Perancis. Oh, oke. Oke, baik. Kemana saya harus ngerubah itu ya? Oke, baik Bapak. Mungkin coba di sini dulu Bapak. Apakah Microsoft Word Bapak yang digunakan sudah Microsoft Word yang 2019 ke atas versinya? Nah, kayaknya bukan kayaknya ya. Nah, ya biasanya kalau misalkan versi Microsoft Word yang masih di bawah 2019, itu biasanya jumlah translatornya berbeda Bapak. Dan biasanya Nah, terkendala di translator ini. oh gitu ya. Jadi Iya, apa tadi 19? ya Microsoft Word Office 2019 ke atas. Oh, Dan nanti mungkin Bapak bisa search saja di Google untuk namanya Microsoft Word 2019. Nah, nanti Bapak bisa download saja di Word atau mungkin ada yang bentar, memiliki. bentar. Saya mau foto dulu ini Microsoftnya ya. Sebentar ya. Oh iya, yang di sini Bapak. Bisa. Bentar, bentar saya Saya, carikan. saya foto dulu. Bentar saya carikan Bapak. Nah ini. Ini ya. Iya, Kalau ada Office 2000. 365-nya harus bayar katanya ya. Iya Bapak, kalau yang 365 memang kita berlangganan. Tapi kalau yang Bapak menggunakan yang Office 2019 itu nanti bisa kita gunakan yang free. Ada caranya Bapak. Biasanya di internet sudah banyak. Gitu. Ya nanti saya cobalah ya. Iya, baik Dicari. Bapak. Ya, matur Oke. suwun. Iya, sami-sami Pak Sofan. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita mulai sesi yang kedua sesi yang ketiga malam hari ini, maaf. Ada, mau Baik, tanya. silakan. Silakan Ibu, Ya, Kusnaini. saya tadi nyoba ya, eh, Iya. tapi harus sign in, translate. Saya screen ya. Oke, silakan Ibu, bisa saya. Ya, sebentar. Oke. Sudah terlihat. Ya, sudah Ibu, sudah di dalam Microsoft Ya, Word-nya, bagaimana? ini mau saya mau apa, translate ya. Ya,
Di di pojok di pojok apa kanan ya, Ya. itu ada Grammarly. Pakai itu kah? Oh, Atau pakai apa ya? tidak Ibu. Nanti untuk Grammarly itu nanti akan kita gunakan untuk finishing papernya saja. Jadi kalau Ibu translate, nanti Ibu silahkan blok dulu kalimatnya Ibu. Ya, Kemudian kalau sudah diblok, diklik kanan Ibu. klik kanan. Ya, Oke. diklik kanan, Translate. translate Ibu. Ini ya, tuh Ya, Inggris. nah bisa diganti Ibu untuk misalnya kan mau ke ubah-ubah bahasanya juga bisa. Oke, berarti ini ya yang bawaan Microsoft Word ya. Iya, Terima betul sekali kasih. Ibu. Berarti Sama-sama nggak Ibu. pakai, ya nggak pakai, belum pakai Grammarly ya. Belum, nanti Grammarly kita gunakan finishing saja Ibu. Akan Oke, kita bahas di sesi-sesi akhir gitu. oke, terima kasih. Saya stop screen. Iya, sama-sama Ibu. Silahkan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin terkait materi-materi sebelumnya boleh. Apakah referensi yang sudah didapatkan? Apakah sudah mendapatkan referensi-referensi terbaiknya, Bapak Ibu? Oh, belum, Hmm. Pak. Belum. Belum. Oke, Ya, baik Ibu. Nggak apa-apa. Kita nah, masih, minggu depan aja. iya, sambil berjalan nanti referensi itu akan terkumpul dengan sendirinya seperti itu, Bapak Ibu. Scopusnya belum punya, Mas. Oke, Scopusnya belum punya. Bapak kalau misalkan Scopus belum punya, bisa beli, Bapak. Bisa beli di tempat penjual-penjual akun. Dan bisa juga mungkin pinjam dari rekan Bapak atau mungkin keluarga Bapak begitu. Nah ini di toko oren juga ada Bapak. Misalnya di toko oren seperti di Shopee itu banyak. Nanti Bapak bisa mungkin berlangganan dicoba dulu sebulan 2 bulan begitu. Kalau tokonya, wah ini sudah ada yang beli dari Pak Parwis 350.000 ini. Ini harga 350.000 untuk berapa bulan ini Bapak? Oh, nunggu gajian. Wih, lifetime, wah luar biasa. Nah itu Bapak, Pak Sofa nanti bisa dibeli di Shopee 350.000 lifetime Pak. Ternyata tidak hanya beberapa bulan tapi lifetime. Oke, hitung ya Bapak Ibu. Jadi untuk akun Scopus.com yang berlisensi terutama, memang kami sarankan Bapak Ibu memilikinya. Bapak Ibu bisa membelinya karena itu adalah sebuah akun yang sangat membantu dalam penyusunan papernya Bapak Ibu. Bapak Ibu mencari referensi ke bisa melalui scopus.com, mencari jurnal-jurnal tujuan seperti itu juga bisa melalui scopus.com. Ini Alhamdulillah hari ini saya sudah kolek referensi. Wah, Masya Allah. Sudah mulai dikumpulkan ya Pak Parwis untuk referensinya sudah dicari-cari misalkan nanti seiring dalam penulisannya bertambah lagi referensinya kumpulkan saja, kumpulkan dulu dalam satu folder dan tentunya ketika Bapak Ibu sudah menemukan referensi-referensi terkait, referensi-referensi yang ingin dijadikan penguat untuk papernya nanti silahkan dimasukkan di Mendeley terlebih dahulu. Nah, ngomong-ngomong soal Mendeley ini Bapak Ibu, malam ini di sesi yang ketiga ini kita akan membicarakan tentang optimalisasi lab dan MacBook Bapak Ibu. Nah, di sesi yang ketiga ini tentang optimalisasi laptop dan MacBook, terutama intinya kita akan menginstal alat-alat yang akan kita gunakan dalam tulisannya. Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh Mas Novan untuk malam hari ini tentang instalasi Mendeley, instalasi Grammarly, begitu. Hmm, Nanti juga akan dipraktekkan tentang cara memasukkan kumpulan-kumpulan referensi yang Bapak Ibu sudah download ke dalam Mendeley, ke dalam perpustakaan digital Bapak Ibu. Agar nanti ketika Bapak Ibu menulis untuk mensitasi, menuliskan daftar pustakanya, itu lebih mudah. Oke, sepertinya ini ada yang bertanya lagi di chat dari Pak Ridwan, di mana beli akun Scopus.com. Oke, untuk beli akun Scopus.com, Bapak Ibu bisa mencarinya di Shopee. Saya sudah banyak yang menjual ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa membeli di Shopee, Bapak Ibu bisa mencari-cari di penjual-penjual akun. Biasanya ada ada yang mulai dari 1 bulan, 2 bulan, ataupun bahkan ada yang lifetime. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu bisa cari. Dan sepertinya ini ada Pak yang menawarkan juga untuk sharing akun. Nah, ini mungkin bisa dicoba juga opsinya. Kalau misalkan bisa di-sharing, Bapak Ibu juga bisa sharing beberapa beberapa device mungkin. Tapi kalau untuk sharing-sharingan, kami juga kurang tahu bisa di-sharing berapa device untuk akunnya, tapi nanti bisa dicoba saja. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Oh, sharing-sharing info. Oke, baik Bapak. Sharing-sharing info ternyata. Mohon maaf, saya salah kapan. Saya kira sharing-sharing akunnya begitu. Oke, baik. Sharing-sharing info. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan. Mungkin kalau Bapak ada yang bertanya belinya di mana, bisa menghubungi Pak Parwis. Seperti itu. Oke, Mas baik Bapak bertanya, Ibu. Oke, baik. Gimana Ibu? pilihannya kan di situ banyak tuh. Ada Scopus saja, ada Scopus AI. Jadi harus dipilih yang mana kalau kita mau beli akun scopus.com-nya. Oke, baik Ibu. Untuk beli akun Scopus.com, paling tidak Ibu memiliki akun Scopus.com yang berlisensi saja, yang tanpa AI pun tidak masalah. Tapi kalau Ibu ingin lebih mengeksplorasi menggunakan Scopus AI-nya, memanfaatkan AI yang ada di Scopus, Ibu boleh membeli yang Scopus AI. Tapi dari kami menyarankan Bapak Ibu bisa membeli akun Scopus.com yang biasa saja, itu sudah cukup sekali untuk pencarian referensi Ibu. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mulai sesi ketiga pada malam hari ini sebelum waktu menunjukkan terlalu malam begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk sesi yang ketiga ini, seperti tadi kita akan membahas tentang instalasi alat, bagaimana cara installnya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam instalasinya. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh Mas Novan untuk malam hari ini. Dan sepertinya Mas Novan bergabung bersama kita di sini. Selamat malam Mas Novan. Oke, selamat malam Mas Wiam. Selamat malam juga Oke. Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik, Bapak Ibu, di sini Mas Novan sudah siap untuk mendampingi Bapak Ibu pada malam hari ini. Silahkan Mas Novan untuk panggung, saya silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Wiam. Mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas atau masih agak putus-putus? Jelas, Mas. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mulai saja. Mungkin sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah sedikit mendengar tadi terkait dengan keluh kesah masalah akun, nah, itu tidak menjadi masalah sekarang, Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu harus kuliah dulu ke UGM, harus nggak usah. Sekarang toko oranye, toko hijau banyak yang jual. Masalah akun sudah bisa diselesaikan saat ini, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalaupun memang tanpa ingin mengeluarkan biaya pun, kemarin saya yakin Mas Wiam sudah menyarankan beberapa alternatif yang tidak kalah bagus juga. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan referensi-referensi terbaik kan begitu. Tapi saya mohon izin untuk malam hari ini kita akan terkait dengan optimalisasi alat Bapak Ibu semuanya. Alat yang dimana akan kita gunakan untuk menulis paper kan begitu. Kalau ibarat tukang berarti alat-alat yang digunakan tukang untuk bangun rumahnya. Nah, kalau sampai ada masalah dari alat yang kita gunakan, wah nggak jadi nanti papernya. Bisa menjadi itu malah jadi alasan, laptop saya lemot mas, laptop saya nggak kompatibel. Wah, itu kalau kata Pak Ajo itu menjadi sebuah hal yang memang harus kita perhatikan. Alat ini ya alat kita, jangan sampai ada masalah. Jangan ditawar. Kalau bisa, kalau Bapak dan Ibu merasa laptopnya masih lambat, masih itu, monggo. Kalau masih buka ada toko-toko komputer terdekat, mampir sebentar, begitu nggih. Nanti bisa beli laptop terbaru. Dah, itu aja. Gitu nggih Bapak Ibu semua. Tapi memang ini tolong jangan ditawar karena ini alat. Kita membuat paper itu biasanya membuka beberapa aplikasi. Banyak aplikasi yang kita buka sekaligus. Jadi sangat wajar kalau laptopnya merasa lambat, lemot gitu. Makanya saran saya kalau bisa memang laptopnya jangan sampai ada masalah. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya.
Dan saya juga sudah share di WA Group, Bapak Ibu bisa cek di WA Group, itu ada 2 alat yang akan kita instalasi untuk malam hari ini, Bapak Ibu semuanya. Yang kami sarankan jelas adalah Mendeley Desktop, itu. Untuk alat pertama adalah Mendeley Desktop, Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan namanya Mendeley, yang kita gunakan adalah Mendeley Desktop, gitu nggih. Alat kedua adalah Grammarly. Grammarly itu yang nanti kalau bisa terinstall di Microsoft Word-nya Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Saya langsung praktekkan saja Bapak Ibu semuanya untuk malam hari ini. Langsung saja kita buka bersama di WA Group kita tercinta di sini. Bapak Ibu semuanya sudah saya kirimkan link untuk mendownload Mendeley Desktop-nya ataupun untuk Grammarly Forward-nya. Kita mulai dari yang pertama adalah Mendeley Desktop. Silahkan diklik link yang ada di bawah Mendeley Desktop ini, klik saja, klik. Nah, seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke website dari mendeley.com. Di sini silahkan pilih yang namanya Mendeley Desktop 1.19.8 for Windows seperti itu. Itu nggih, Bapak Ibu semuanya. Mas Novan, Masih bisa diikuti? izin karena saya juga belum bisa lihat di WA Oh, belum yang muncul? di-share. Iya, betul. Belum muncul, nggih? Oh, Di chatnya belum keluar, Mas. Oke, Mas Wiam mungkin Saya bisa. belum kuat, Pak. Oke, Oke, Mas. Saya ini bantu dari. untuk forward lagi, Mas. Oh ya, terima kasih Mas Wiam. Ini kenapa ya WA saya tadi ada error? Oke, mohon maaf. Terima kasih sudah diingatkan Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah dikirim Mas Wiam? Saja. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum. Yang di WA Group? Ya, Iya, saya sudah bisa, Pak. Nah, Sudah, ya. oke? Oke, baik. Kalau begitu, karena sudah terlihat, saya ulangi lagi. Kita klik yang bagian link Mendeley Desktop dulu. Silahkan diklik, Bapak Ibu semuanya. Klik. Nanti akan diarahkan ke bagian website dari mendeley.com-nya. Di sini yang kita download itu akan diotomatiskan di bagian rekomendasi for your system, begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan OS atau MacBook, itu OS-nya MacBook bisa pilih yang Mac OS secara langsung. Kalau saya kebetulan di sini Windows, jadi akan dipilihkan yang Windows, begitu. Silakan diklik saja, klik, nanti akan proses untuk mendownload Mendeley Desktop-nya. Kita baru mendownloadnya dulu, itu nggih. Sambil menunggu dia mendownload, kita buka juga untuk yang Grammarly. Di sini yang bawahnya kita klik Grammarly. Ini sekarang Grammarly itu tidak memberikan add-in tambahan untuk yang MS Word, jadi kami simpan di Google Drive, tapi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Sama saja, kita download saja seperti ini. Itu kita download Grammarly-nya, lalu tetap download saja. Kita klik, kita download 2 alat ini. Itu. Sambil menunggu mereka selesai untuk mendownload, Bapak Ibu semuanya, tadi saya sedikit mengulangi apa yang disampaikan Mas Wiam. Kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menggunakan Office atau Microsoft Word yang 2019 ke atas. Gitu. Nah, kebetulan di komputer saya ini sudah 2021. Kita bisa cek bersama file, account. Nah, di sini ini bertuliskan Microsoft Office Professional Plus 2021, begitu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan Microsoft di bawah 2019, 2016, 2013 atau bahkan yang 2010, mohon izin itu sekarang sudah tidak kompatibel Bapak Ibu semuanya karena ada beberapa fitur-fitur tambahan yang memang adanya di Microsoft Word terbaru, begitu. Saran dari kami, monggo besok kalau masih ada waktu bisa mampir ke toko komputer, minta tolong instalasikan gitu. Minta tolong instalasikan untuk ke Microsoft Word yang 2019 minimal. Microsoft Word 2019 gitu. Itu yang paling kami sarankan. Kenapa? Yang pertama jelas perbedaan antara yang namanya translator tadi. Ada satu alat tambahan dan itu bawaan dari Microsoft Word. Itu adalah dari translatornya, sama seperti yang kita tampilkan di awal tadi. Kalau kita menuliskan bahasa Inggris,
Jika kita blok kalimatnya dan kita pilih klik kanan, lalu pilih translate, maka di samping kanan nanti akan muncul jendela translator. Nah, yang 2019 ke atas tampilannya akan berupa kotak-kotak seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi lebih enak, Indonesia to English. Dan ini tampilannya lebih banyak pilihan untuk bahasanya. Kalau yang 2019 ke bawah itu biasanya hanya sedikit. Mungkin hanya tadi, mungkin dari Inggris ke Prancis dan seterusnya, ataupun yang dari Jerman. Jadi hanya sedikit. Ini banyak. Dan ini bisa kita bolak-balik. Enaknya bolak-balik gitu. Kita edit di sini, tulis apapun kita ganti, bukan menulis, tapi membaca bahasa Inggris gitu. Udah, nanti akan langsung berubah ke read English di sini, begitu. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk terkait perubahan bahasa, Bapak dan Ibu. Jadi itu saran dari kami Microsoft Word yang 2019 minimal 2019, 2021 atau bahkan yang terbaru 2024. Gitu. Microsoft Office 365 itu berlangganan gitu, ada lisensinya. Jadi monggo tetap bisa digunakan, itu sudah di atas 2019 gitu. Itu untuk Microsoft Word karena ini tempat kerja kita. Ini tempat paper kita menulis, jangan sampai ada masalah. Itu tolong. Itu kalau sudah kita kembali ke hasil downloadannya tadi. Ada dua, jadi di sini ada dua, Grammarly dan Mendeley. Nah, Grammarly dan Mendeley ini tinggal kita instalasi saja. Setelah sudah selesai kita download, tinggal kita instalasi. Bagian Mendeley ini kita klik 2 kali, klik gitu. Atau kalaupun lebih amannya bisa diklik kanan, nanti pilih yang Run Administrator. Klik kanan, Run Administrator, lalu kita pilih yang Next saja. Seperti ini, nanti Bapak dan Ibu tidak perlu pusing-pusing, ini tinggal kita agree saja. Oke. Terus kita penyimpanannya jelas di local disk C, kita Next saja. Lalu kita install, sudah kita install saja. Ini kebetulan sudah ada di laptop saya, jadi nggak usah diinstal lagi. Tapi seperti itu, tinggal next, terus sampai nanti install Bapak dan Ibu semuanya. Itu Mendeley. Yang pertama adalah Mendeley. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ini saya logout dulu aja punya saya. Seperti ini. Jadi inilah tampilan awal dari Mendeley Desktop. Saran saya, Bapak dan Ibu meskipun belum punya akun yang lisensi untuk Scopus, minimal punya akun Mendeley. Karena akun Mendeley itu bisa kita manfaatkan untuk kemarin di Science Direct-nya, itu bisa. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin menggunakan Science Direct dan sudah punya akunnya, di Mendeley bisa langsung digunakan gitu. Itu. Jadi Boleh karena nanya, Mas? boleh Bapak bagaimana? Saya pernah menginstal Mendeley, tapi lali password piye iku? Nah, nggak apa-apa Pak. Jadi tetap bisa Pak di sini Pak. Jadi kita coba aja. Ini ada fitur forgot password. Yang penting emailnya masih ada nggak di laptop Bapak? Emailnya? Masih. Nah, itu aja Pak. Contoh simpel aja. Saya tuliskan email saya begitu. Contoh emailnya ini saya lupa passwordnya gitu gmail.com. Saya lupa passwordnya. Kita klik aja forgot di sini. Nanti akan kita diarahkan ke website dari Mendeley itu sendiri. Bapak dan Ibu bisa langsung tuliskan kembali emailnya. Ini kita continue saja. Nanti kalau Bapak dan Ibu lupa akan passwordnya, bisa langsung forgot saja dan akan dikirimkan untuk reset password di email masing-masing Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar tadi. Contoh saya gunakan email pribadi, ya udah nanti akan masuk ke inbox dari email pribadinya. Begitu. Tinggal Bapak Ibu klik reset, masuk ke emailnya, rubah passwordnya dan mohon dicatat. Nah, itu dia. Jadi mohon itu bisa disimpan Pak, karena mungkin jarang kita buka atau bahkan mungkin sudah terlalu lama, jadi udah di luar kepala gitu, sampai benar-benar di luar kepala gitu. Tanya Jadi lagi, Mas, mohon, itu Mendeley ada edisi nggak seperti tadi tergantung dari apa tadi 2019 dan seterusnya nggak ya, ada ya? ya Pak. Jadi kalau Mendeley itu tidak terkonversinya, lebih ke itu Pak. Di Mendeley ada dua tipe sekarang, ada dua jenis Mendeley. Namanya Mendeley Desktop yang ini, dan satu lagi namanya Mendeley Reference Manager Bapak. Begitu. Jadi Jadi ada yang mana? dua.
Nah, yang paling kami sarankan kita gunakan yang Mendeley Desktop, Bapak. Oke. Gitu. Jadi kalau Mendeley Desktop itu lebih enak untuk kita pekerjaannya. Reference Manager itu memang yang versi terbaru, cuma dia masih banyak bug-nya, masih ada beberapa hal yang kurang kurang yang semestinya gitu, yang harusnya kita minta seperti ini, kok hasilnya gini. Nah itu, karena itu masih dalam tahap mungkin perkembangan dari Mendeley-nya. Kalau saya memang jujur dari awal saya pakai Mendeley Desktop, yaudah nyamannya Mendeley Desktop itu Pak, itu aja saran saya. Itu nggih Sun. Bapak Ibu semuanya, sama-sama Pak. Dan saran kedua saya, jangan sampai kita mengkombinasikan kedua Mendeley ini. Contoh simpel, Bapak dan Ibu membuat tim khusus tentang paper gitu, membuat paper, jadi membuat sama mahasiswa buat tim khusus. Nah, Bapak dan Ibu menggunakan Mendeley Desktop, mahasiswanya menggunakan taunya Mendeley Reference Manager. Nah, nanti kita kan sharing-sharing paper tuh. Nah, yang awalnya desktop tiba-tiba dikirim ke mahasiswa berubah menjadi Mendeley Reference Manager. Nah itu yang sangat sering terjadi kalau memang kita bekerja sebagai tim. Itu adanya salah teknis di sini. Itu yang membuat nanti pekerjaan kita sia-sia, atau dalam artian kita kerja 2 kali. Yang harusnya pakai Mendeley Desktop itu dari awal sampai akhir, karena di tengah jalan kita bercampur dengan Mendeley yang lain, maka nanti akan tertimpa dan mungkin bisa jadi crash. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong kalau ingin membuat tim, pastikan dari awal pakai desktop. Oke, dari awal desktop semua. Kalau pakai reference manager semua. Jangan dikombinasikan. Itu nggih Bapak Ibu semuanya. Saya kembali ke materi lagi. Terkait dengan akun Mendeley tadi sudah nggih, kalaupun belum tinggal registrasi saja. Nah, register saja, Bapak dan Ibu bisa langsung buat emailnya. Pakai email pribadi, email instansi, boleh. Contoh, saya pakai IM IM berapa ya? 27 lah mungkin ya. IM 27 @gmail.com. Nah, saya pakai email yang belum pernah terdaftar di Mendeley. Nah, ini biasanya akan diminta untuk registrasi. Saya yakin kemarin sudah disampaikan, terus RST, passwordnya macam-macam aja. Oke, sudah. Nah, nanti tinggal kita langsung registrasi. Sudah, Bapak Ibu semua bisa langsung digunakan untuk akun Elsevier-nya. Gitu, oke. Kita yang ngomong adalah akun Elsevier. Karena dia akun Elsevier, berarti bisa digunakan di semua produk Elsevier. Gitu, oke. Kita punya NIM kampus, otomatis segala fasilitas di kampus bisa kita manfaatkan, kan begitu. Sama, kita punya akun Elsevier, kita bisa gunakan semua fasilitas di Elsevier, termasuk yang namanya Science Direct, Mendeley, ataupun Scopus. Meskipun kalau Scopus harus yang berlisensi, kan begitu. Tapi Tanya ini, lagi, Mas. Maaf, gimana Pak? saya dulu rasanya Mendeley itu dengan pahaman bahwa harus emailnya Email kampus. kampus. Betul nggak? Oke. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak dan Ibu semuanya, bisa jadi, siapa tahu email kampus Bapak dan Ibu itu ternyata akun yang berlisensi gitu. Jadi contoh dari kampus kita adalah kampus besar dan sudah berlangganan dengan Scopus. Maka setiap mahasiswa ataupun dosen yang berafiliasi di kampus itu dengan emailnya itu bisa menjadi akun yang lisensi Bapak gitu. Itu bisa gitu. Cuma Kalau 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 dirubah dengan email pribadi boleh. Kalau dirubah, nah itu akan berubah juga nanti Pak biasanya. Tapi bisa kok, bisa juga, nggak ada masalah Pak. Bisa diganti saja. Di sini kan ada fitur untuk change. Nah ini ada setting, nanti kita bisa ganti aja emailnya Pak. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa satu akun Mendeley ya satu itu aja Pak, satu email saja. Oke, Gitu. thank you. Ini bisa diganti aja Pak. Gitu. Karena ini akan menjadi akun untuk perpustakaan digital kita Bapak dan Ibu. Kalau kita menggunakan akun instansi, terkadang setelah kita sudah lulus, nah itu biasanya sudah nonaktif. Nah itu loh, yang sangat disayangkan itu. Jadi contoh kita sudah pakai akun instansi dari awal sampai akhir, sudah banyak referensi di sana. Tapi setelah kita lulus,
email kita sudah dinonaktifkan oleh kampus. Nah, berarti itu sudah menjadi email yang tidak bisa diakses, kan begitu? Otomatis Bapak dan Ibu meskipun sudah punya banyak referensi di Mendeley-nya, susah untuk mengakses karena emailnya sudah dianggap tidak ada, kan gitu. Itu yang repot, gitu aja. Tapi nggak masalah, boleh kok, gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Pakai email Jadi kampus pun mendingan boleh. pribadi dong emailnya. Kalau untuk Mendeley, saran saya memang pribadi, Pak. Untuk Mendeley, ya. Untuk Oke, Mendeley oke. itu pribadi. Tapi kalau akun Scopus itu pasti biasanya harus yang instansi, gitu. Karena harus yang berafiliasi soalnya. Itu, Bapak Ibu semuanya. Ya. Mas Begitu, mau nggih? tanya Mas, Mas. Nopan. Gimana? Saya Tince mau tanya. Nggih, gimana, Ibu? Em, saya sudah install Mendeley Reference Manager. Nggih, Terus tadi saya coba untuk install Mendeley desktop. desktopnya, malah nggak bisa. Jadi saya harus buang ini ya, atau dua-duanya itu Tidak. bisa kan? Pertanyaan saya, Ibu menggunakan MacBook, nggih? MacBook, iya. Ya, MacBook. Jadi untuk MacBook itu memang sangat tidak dianjurkan menggunakan Mendeley Desktop, Ibu, karena menurut dia Mendeley Desktop itu sudah versi yang lama gitu. Padahal itu masih bagus, gitu aja. Memang mereka menyarankan menggunakan Reference Manager, Ibu, gitu aja. Jadi saya Iya, jadi memang dua-duanya ini nggak bisa run bareng ya? bisa, Ibu. Kalau memang di laptop biasa di Windows itu bisa. Tapi kalau di MacBook itu memang ada sedikit perlakuan khusus karena kalau ada aplikasi atau sistem yang itu tidak diketahui sumbernya, maksudnya sumbernya itu aman apa enggak, itu kadang dikunci, benar ya? Iya, iya Ada betul. Itu yang masuk ke tertulis. accessibility-nya, Ibu. Jadi Ibu silakan masuk ke Iya, setting MacBook-nya, accessibility-nya, itu Mendeley iya. desktop-nya silakan diizinkan bahasanya, begitu. Oh, dari accessibility ya. Ya, jadi setting atau saya lupa nggak kalau MacBook itu setting masuknya ke accessibility atau mana nggak saya lupa. Jadi intinya diberikan izin untuk Mendeley desktop ini bisa Tapi diakses di sebetulnya kalau saya, laptop Bapak oke. Ibu. Jadi dua-duanya bisa running sebetulnya ya. Bisa. Cuma kalau dalam menulis paper harus dipilih salah satu, gitu Ibu. Dipilih salah Oh, satu. Kalau untuk Mendeley, kalau dua-duanya memang bisa. tidak untuk sharing seperti yang tadi Mas Novan Iya, sampaikan, saya tetap ada di reference manager sebetulnya nggak apa-apa ya. nggak masalah Ibu, nggak masalah. Gitu. Saya hanya karena ini kenyamanan gitu. Saya dari awal Iya, pakai iya, iya. Mendeley desktop gitu. Jadi lebih nyaman aja gitu. Dan fiturnya Ah, pun masih bagus kok gitu. Fitur-fitur masih siap. bagus kok Oke, gitu. makasih. Iya, sama-sama. Tadi Bapak apa gitu? Haris tadi. Oke, Pak Haris, bagaimana Pak? Tadi setelah saya install Mendeley, Iya, kan saya punya sudah ada di situ. Dia ada iya. beda warna tuh Mas. Satu merah agak coklat sekali gitu kan. Satu lagi Yang yang ini Pak, warna merahnya ini. ya, kemudian satu merahnya agak terang. Apa bedanya di situ tuh? Oh, itu Pak. Berarti Bapak itu pakai dua Mendeley itu Pak. Jadi kalau Mendeley, iya, Ya, Mendeley desktop itu merahnya lebih merah marun ya, merah-merah gelap itu. Tapi kalau Mendeley Reference Manager itu terang gitu Pak. Gitu. Jadi itu bedanya aja Pak. jadi Gitu. Jadi itu membedakan Mendeley. Gimana Pak? dibuang nggak salah satunya? Monggo, kalau saya sih karena sebagai kebutuhan apa materi gitu, kami dua-duanya kami install gitu, Pak. Tapi kalau Oke. saran kami, silakan dipilih salah satu sebenarnya, gitu. Kalau yang sekarang yang saya ini kan coklatnya agak coklat, nah, merah Ya, agak yang coklat desktop, kan. Oke, yang Nah, desktop, Pak. bagaimana merubah ke satu, yang satu Oh, dibuang gitu ya? iya, tinggal di uninstall saja, Pak. Tinggal dibuang, hapus Oh, gitu. gitu ya. Di kontrol Uninstall saja. panelnya. Iya, benar sekali, Pak. Oh iya iya, makasih Mas. Sama-sama. Begitu Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya lanjut sebentar nggih. Jadi setelah Mendeley desktop sudah kita install, ini harus kita sinkronis dengan MS Word kita. Mendeley ini harus masuk ke Microsoft Word kita. Silahkan dibuka Microsoft Word-nya, kita cek bersama. Di bagian references di atas, ini yang menjadi tempat berlabuhnya fitur-fitur Mendeley ini nanti. Gitu. Jadi kalau di bagian references MS Word Bapak Ibu masih belum ada icon Mendeley gitu, ini masih umum masih insert biasa, footnote, citation, insert caption, ini masih umum sekali. Kita akan masukkan Mendeley kita ke bagian Microsoft Word ini gitu. Termasuk kalau pakai reference manager.
Nanti biasanya adalah Mendeley set di sini. Tapi ini untuk kita memasukkan atau mensinkronis dengan Microsoft Word kita, saran saya ditutup dulu. Microsoft Word-nya silahkan di-close dulu. Kita close. Microsoft Word-nya silahkan ditutup dulu. Tutup. Kita ingin memasukkan sesuatu ke dalam Microsoft Word. Ini harus di-close dulu. Gitu. Jangan sampai kita menginstalasi malah masih terbuka. Gitu. Nah, saya loginkan sebentar. Untuk Mendeley-nya. Ini silahkan langsung login aja Bapak dan Ibu semuanya untuk Mendeley desktop-nya. Saran saya, kita klik yang stay sign in supaya tidak langsung login berulang-ulang gitu nggih. Checklist saja. Loh, kok salah? Sebentar. Oke, kita ulangi sebentar. Buka Mendeley desktop. Kita tulis dulu. Tadi benar nggih? AM-nya sudah benar belum? Saya kok malah lupa. Cek dulu. Oh, yang ini. Setting m27.0. Benar kok. Kita ulangi dulu. m27.gmail.com. Tuh, oke, nggak bisa kita pakai yang biasa saja. Kalau intinya kita harus berhasil login dulu. Ya, sepertinya ada salah password tadi, saya lupa malah. Nggak apa-apa. Kita checklist, lalu kita sign in. Nah, ini dia. Nah, setelah nanti Bapak Ibu berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan awal Mendeley desktop saya. Kebetulan sudah banyak referensi. Nah, untuk penginstalasi Mendeley ini ke dalam Microsoft Word, di bagian kiri atas itu ada namanya tools. Ada file, edit, view, tools atau help. Ini toolbar namanya. Kita klik bagian tools-nya, klik, lalu pilih yang namanya install Microsoft Word plugin. Kita akan masukkan plugin MS Word, plugin Mendeley ini ke Microsoft Word. Kita klik aja, klik. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti setelah dia sudah berhasil terinstall, yang awalnya bertuliskan install berubah menjadi uninstall, kan begitu. Jadi itu tandanya plugin ini sudah masuk ke dalam Microsoft Word kita. Kita cek bersama. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Blank dokumen saja. Kita pilih references, klik. Nah, ini dia. Ini adalah fitur dari Mendeley. Ada insert citation, undo, refresh, export, insert bibliografi, dan seterusnya. Dan ini juga ada gambar Mendeley-nya, Bapak dan Ibu. Jadi itu yang membedakan dengan fitur-fitur yang lain. Ada icon Mendeley-nya ini loh. Ada warna merah, ada huruf M warna merahnya itu loh. Itu yang membuat menjelaskan ini sudah masuk ke Microsoft Word kita. Gitu. Nah, kalau yang Microsoft Reference Manager, Bapak dan Ibu nanti tidak seperti ini tampilannya, tapi berupa Mendeley Site di sebelah kanan. Di sebelah kanan nanti akan masuk namanya Mendeley Set. Gitu. Nah, mungkin bolehlah sekalian lah. Terus sekalian, saya akan download juga Mendeley Reference Manager supaya Bapak dan Ibu nanti bisa tahu perbedaannya di mana. Gitu, okay. Ini saya sign in saja. Saya sign in. Ini aja. Oke. Close. Nah, kita coba download saja dari sini. Download Mendeley. Kita pilih yang Mendeley Reference Manager. Nah, ini Mendeley Reference Manager, MRM. Tuh, nah, kita download saja. Kita tutup dulu Microsoft Word-nya supaya tidak ada error nantinya. Gitu. Satu lagi Bapak dan Ibu semuanya, setelah Mendeley ini sudah kita instalasi, Bapak dan Ibu juga bisa mulai nanti namanya memindahkan referensi-referensi yang akan digunakan untuk papernya, gitu. Papernya nanti mau diberi referensi-referensi seperti apa, bisa dimulai dipindahkan sekarang, Bapak dan Ibu. Ini wah lumayan lama, 7 menit. Ya udah, kami sambil jalan aja, nggih. Tapi jangan lupa, selain Mendeley juga tadi kita bisa instalasi namanya Grammarly.
Tinggal kita klik 2 kali saja untuk Grammarly-nya. Nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Sama seperti kita menginputkan Mendeley ke dalam Microsoft Word, pastikan MS Word-nya, Office-nya tertutup. Ditutup dulu Microsoft Word-nya. Baru silakan get start, lalu bisa langsung install saja. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak usah terbuka Microsoft Word-nya. Itu yang harus ditekankan. Karena kalau terbuka, nanti malah error. Karena ini masih terbuka kok malah dimasuki. Ini mobilnya sedang jalan, kok ada orang yang masuk gitu loh. Jadi malah nanti ada bahaya. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi pastikan mobilnya berhenti dulu, baru orangnya masuk. Gitu kira-kira. Gitu nggih. Jadi itu untuk Grammarly sama nanti akan muncul di Microsoft Word Bapak dan Ibu dalam bentuk toolbar baru. Kalau reference manager, kalau Mendeley itu ada di references atau references di sini, yang atas ini. Kalau Grammarly nanti akan masuk di sebelah kanan paling ujung. Yang ini Grammarly. Itu. Ini Bapak dan Ibu juga harapan kami sudah terinstall dan punya akun yang lisensi. Dalam artian akunnya premium. Sama juga silahkan mampir ke toko hijau ataupun toko oranye, cari akun yang premium di sana. Saran saya, kalau membeli akun premium itu jangan yang terlalu mahal, tapi jangan juga yang terlalu murah, gitu, tengah-tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk untuk range waktunya, kalau Grammarly ini pengalaman kami, jangan cari yang lifetime, Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada apa-apa. Contoh, kita membayar ratusan ribu untuk lifetime sepanjang masa. Tiba-tiba baru berjalan 2 bulan, sudah tidak bisa digunakan lagi akunnya. Nah, itu sering terjadi. Jadi ambil saja yang paling murah, yang murah-murah saja, 20.000, 15.000, seterusnya. Tapi yang hanya 1 bulan. Saya yakin Bapak dan Ibu kan tidak membuat paper setiap hari, ya. Kalau kami memang dituntut kalau bisa membuat paper setiap hari. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak punya tuntutan harus membuat paper setiap hari, cari saja yang sebulan gitu, atau mungkin yang 3 bulan gitu, nggak masalah. Gitu. Karena tidak mungkin eman-eman, saya hanya menyayangkan uangnya saja. Kalau kita bayar mahal-mahal, tiba-tiba baru sebulan, bahkan baru 2 minggu, sudah tidak bisa digunakan akunnya, kan sangat disayangkan. Jadi tolong berhati-hati nggih Bapak Ibu semuanya. Itu untuk Grammarly atau reference manager, untuk Mendeley seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini kebetulan yang reference managernya masih download, ternyata lama juga ya, besar juga nih. Nah, satu sih juga saya akan sedikit mempraktekkan juga Bapak dan Ibu secara sekilas apa sih fungsi Mendeley itu. Gitu. Apa sih fungsi Mendeley dan Grammarly ini? Ini sebagai intermezzo saja nih. Sebagai intermezzo nanti Bapak dan Ibu bisa detailkan di sesi berikutnya begitu. Nah, Mendeley dan Grammarly ini saling terhubung gitu. Tadi ada 3 alat, Mendeley, Grammarly, dan Translator dari Microsoft Word. Contoh simpel, saya punya kalimat utama dalam paper. Kalimat utama paper saya, gitu nggih. Kalimat utama paper saya, titik gitu. Ini kalimat utama tentang paper saya dan bidangnya ya itulah temanya, ada tema tertentu gitu. Otomatis kalimat ini perlu yang namanya sitasi. Kalimat saya perlu referensi, perlu tambahan penguat untuk orang lain tuh mendengarkan apa yang saya tulis kan gitu. Bahasanya seperti itu. Otomatis Mendeley ini nanti akan menjadi perpustakaan digital kita. Contoh, saya ambil referensi dari Mendeley. Klik 2 kali, saya ambil salah satu kalimatnya, contoh saja, seperti ini, sampai titik, atau gini aja boleh. Ya, saya copy. Oh ini kena abstraknya. Yang jangan kena abstraknya dong. Nah ini aja. Anggap saja kalimat saya cocok dengan kalimat yang saya copy atau yang saya ambil, gitu nggih. Nah otomatis karena kita mengambil kalimat orang, maka kita harus mencantumkan sumbernya, kan begitu. Nah, kita bisa panggil di akhir kalimat insert citation, go to Mendeley, dan di sini kita bisa langsung cite,
Mohon maaf. Lah ini, tuh, sorry. Ini sebentar, ini style saya masih Turabian gitu. Turabian ini bikin laptop nge-lag soalnya. Sebentar. Cancel saja. Bisa diganti nggak? Yang apa aja. Nah, udah aman seperti ini. Nah, seperti ini nggih. Jadi kalimat utama saya dikuatkan dengan kalimat orang lain disertai dengan sitasinya. Nah, otomatis ini harus kita parafrase. Termasuk nanti di bagian daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini tinggal kita panggil saja bagian dari daftar pustakanya. Kan enak. Mendeley itu enak karena kita tidak perlu repot-repot nulis. Nggak perlu repot-repot kita ngetik namanya siapa, tahunnya berapa, judul papernya apa, jurnalnya apa, alamat di dalam. Nggak usah repot-repot. Langsung disajikan oleh Mendeley itu sendiri. Itu nggih. Itu enaknya Mendeley. Tapi di balik itu, Bapak dan Ibu tidak bisa hanya asal memanggil. Pastikan sumber ini harus benar dulu. Ini saya mengambil referensi dari Alal Serif et al. 2024. Ini kebetulan sudah bagus, karena sudah saya rapikan. Contoh saya mensitasi referensi itu yang masih salah metadatanya. Metadata itu adalah data yang nanti akan muncul dalam paper yang kita tulis dalam bentuk kutipannya tadi. Contoh metadata itu judul, terus ada nama penulis, ada nama jurnal, dan seterusnya. Itu metadata. Atau kalau dalam Mendeley, di bagian sebelah kanan layar Bapak dan Ibu di sini, ini adalah namanya metadata. Judul, nama-nama penulis, ini metadata. Metadata ini yang nanti berpengaruh dalam saat dipanggil di bagian paper kita. Contoh, judulnya salah. Judulnya salah. Gitu. Nama penulisnya salah gitu. Nama penulis salah. Jurnalnya salah juga. Jurnal salah. Contoh simpel seperti ini. Jadi dalam papernya sudah bagus, papernya sudah pas. Tapi metadatanya salah. Gitu nggih. Metadatanya masih salah. Nah, ini karena itu salah, otomatis saat kita panggil nanti dia pun ikut salah. Insert citation, go to Mendeley. Saya kutip saja di sini. Insert. Nah, ini dia Bapak dan Ibu semuanya. Jadi perlu diperhatikan setelah kita memindahkan referensi-referensi ke dalam Mendeley, itu harus dipastikan kembali metadatanya. Kalau metadatanya salah, hasilnya pun salah. Kan begitu Bapak dan Ibu. Itu nggih. Nah, itu pelan-pelan, kita pelan-pelan. Itu hanya sebagai gambaran saja untuk penggunaan Mendeley desktop gitu. Oke, gimana Pak? Pertama, saya mohon maaf, Mas sepertinya terlalu cepat sampai ngomong itu. Jadi Oh, siapa? Terima kasih Pak sudah diingatkan. Terima kasih. satu, Oke. mohon Oke. lambat itu karena mungkin saya yang kurang apa Pak, Mas. Nggak apa, Yang Pak. kedua, Baik, terima kasih Pak. yang Terima kasih kedua sudah diingatkan. yang di Mandalay tadi itu, Oke. di punya sampean itu ada warna Mendeley-nya. Nah, itu kayak di apa itu? Kan ada warna merahnya tuh. Yang ini Pak? Ya, benar Oke. ini. Ya, ini. Kemudian kan itu bisa diklik langsung ya untuk mendapatkan informasi itu Papernya, benar sekali Pak. papernya. Nah, yang punya saya itu nggak ada. Oke. Itu kepiye gitu loh. Oke, baik Pak. Kalau begitu saya mulai dari awal dulu nih gitu. Kita mulai Ya. dari awal dulu Bapak Ibu semuanya, biar lebih nyaman dulu. Yang pertama, silakan buka Mendeley desktop-nya dulu gitu. Sama seperti yang saya bilang di awal, Mendeley desktop ini adalah perpustakaan digital kita. Begitu nggih. Jadi apapun yang kita ingin kutip nanti itu harus masuk ke Mendeley desktop-nya dulu. Itu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengutip paper, buku, undang-undang, website dan seterusnya, silahkan masuk ke Mendeley desktop-nya dulu. Nah, karena saya bilang Mendeley desktop ini adalah perpustakaan digital, berarti kita bisa menganggap dia sebagai perpustakaan. Dia ada rak-raknya, kan begitu. Di sebelah kiri atas, Bapak dan Ibu, sebelah kiri atas di sini,
Di fitur ini ada banyak, ini ada masuk, ada all dokumen dan seterusnya. Saya biasanya akan membuat folder khusus dulu. Folder khusus, contoh di sini, folder khusus yang namanya referensi Scopus, contohnya. Referensi, caps lock ya. References Scopus, contoh. Boleh, ini nama foldernya boleh macam-macam. Referensi Scopus atau keyword 1, gitu. Keyword 1 boleh, ataupun Bapak dan Ibu ini referensinya khusus paper 1 boleh, paper 7, 2 dan seterusnya silahkan. Ini hanya masalah penamaan folder gitu nggih. Penamaan rak-nya itu apa? Gitu. Tes, Kita tes. buat yang umum. Gimana, Pak? Halo? Sorry, Nggih, mau nanya sedikit. boleh? Apa namanya? Tadi soal perubahan penggantian nama di metadata itu. Nggih, Tadi kan saya tonton di video Pak Jul itu kan disarankan untuk merubah nama penulis. benar. Saya begitu urgennya merubah nama penulis yang kenyataannya kan itu kan namanya dibalik kan. Benar, Pak. Nggih, benar. Benar. Itu aja. Oke, nanti saya jawab nggih Pak. Ini sambil jalan soalnya. Kita mulai dari awal dulu, gitu. Dari Oke, bagaimana kita oke. menambahkan referensi dulu, begitu nggih. Nanti saya jawab Pak. Langsung saya buktikan, gitu. Di sini setelah kita sudah membuat nama foldernya, mohon izin saya lanjutkan sebentar nggih. Referensi Scopus 2025 gitu. 2025 akhir. Nah, seperti ini. Jadi setelah sudah selesai kita buat folder atau rak khusus referensi yang nanti kita gunakan, Bapak dan Ibu bisa langsung manfaatkan yang namanya add sebelah kiri atas. Kalau masih kosong, ini bisa langsung klik kanan. Klik kanan, nanti ada fitur namanya add file, add folder, dan add entry manually. Silahkan dipilih. Senyaman, ini hanya selera saja. Mau pakai add file boleh, add folder boleh, add entry manual boleh. Karena dia punya fungsinya masing-masing. Contoh, add file. Add file itu kita memilih berdasarkan file. Gitu, yang berarti kita ambil dari komputer kita. Mendeley itu basisnya penyimpanannya lokal atau laptop kita sendiri. Jadi saran saya, referensi apapun yang nanti masuk ke Mendeley diamankan dulu. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai karena ini penyimpanan berbasis lokal, jangan sampai nanti referensi yang kita pindahkan ke Mendeley itu malah terhapus, malah hilang, malah berpindah tempat. Itu akan mempengaruhi karena memang basisnya adalah penyimpanan lokal. Begitu nggih? Sebagai contoh, ini saya cancel dulu aja. Sebagai contoh, saya ambil contoh dari sini. Ada nggak ya? Ada paper nggak ya? Contoh saya buat yang tipenya, tipe aja. Tipenya adalah PDF atau referensi Scopus. Ada nggak ya, Mas? Ini Mas, nggak ada ya ternyata ya. Referensi Scopus enggak. PDF. Ah, ini ada. Contoh simple. Ini saya ambil aja. Ini jadi referensi. Ini terus ini terus ini juga. Oke. Ini dan oke, itu aja. Itu adalah referensi yang saya download dari Scopus. Saya copy, saya pindahkan ke folder yang menurut saya ini aman dulu, gitu. Yang nggak akan, kalaupun laptop saya terinstall ulang tuh nggak apa-apa gitu loh, nggak akan berpindah tempat, gitu. Local disk E contohnya, data D, data E, gitu. Saya buat foldernya dulu, saya buat new, terus buat folder references Scopus. Nah, saya pindahkan dulu semua referensi-referensi itu di sini. Nah, setelah sudah kita pindahkan dan dirasa tempat ini aman untuk nanti kalau ada apa-apa, aman, baru bisa kita panggil. Masuk kembali ke Mendeley Desktop, Bapak dan Ibu semuanya. Seperti ini, kita pilih yang namanya add file, pilih ke data E, berarti data E, masuk ke foldernya, tadi foldernya adalah referensi Scopus, yang ini dia. Nah, ini adalah paper tadi, tinggal kita Ctrl A saja, klik, langsung kita open, dah langsung masuk ke dalam Mendeley kita, gitu Bapak Ibu semuanya.
Gimana Ibu? Halo? Oh, aman nggih. Baik. Saya lanjutkan dulu. Begitu nggih. Jadi saya sangat menyarankan tolong diamankan dulu. Referensi-referensi ini diamankan dulu di laptop Bapak dan Ibu. Kalau memang nanti di local disk C atau di folder download itu bisa terjadi reset atau install ulang dan dia hilang, silakan dipindahkan ke data D, data E, data yang manapun gitu. Yang penting aman dulu dan jangan sampai berpindah tempat. Itu satu. Gitu nggih. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, setelah sudah masuk ke dalam Mendeley Desktop, tadi saya ulangi dulu prosesnya. Selain add file, kita bisa langsung pakai yang add folder. Itu juga bisa. Tapi kalau add folder terkadang ada beberapa yang kurang familiar. Tampilannya kan kurang menarik nggih. Dan ini harus kita scrolling atas bawah dulu, pilih yang local disk E, terus turun ke bawah lagi, pilih yang reference Scopus, kita klik foldernya, klik, terus kita oke gitu. Sama saja, cuma kadang lebih nyamannya adalah add file, begitu Bapak dan Ibu. Gitu, okay? Nah, menjawab pertanyaan Bapak tadi yang di awal, kenapa kok punya saya ada warna merah, punya Bapak tidak gitu. Yang pertama Bapak, karena tadi penyimpanan Mendeley ini basisnya lokal. Kenapa dia merah? Karena Mendeley ini membaca paper ini ada di laptop saya. Referensi ini ada di komputer ini loh, gitu loh. Jadi komputer ini itu menyimpan referensi itu. Oleh sebab itu dia bertanda merah seperti ini, Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, contoh yang tidak bertanda merah itu hanya berupa metadata. Dalam artian, contoh kita punya tim satu tim gitu, nggih. Saya bagian mencari referensi tentang digital marketing. Mas Wiam mencari referensi bagian sosial media. Nah itu. Jadi saya kalau menggunakan akun yang sama, tapi referensi itu ada di komputernya Mas Wiam, otomatis di sini itu tidak terbaca karena kan penyimpanannya lokal kan begitu Bapak dan Ibu. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah itu hanya berupa metadata dalam artian kita nggak punya filenya. Kita memang tidak punya filenya. Contoh buku. Buku itu kadang kan kalau buku-buku lama kita nggak punya filenya tuh. Kadang buku lama tuh kita susah dapat filenya, kadang nggak punya hard filenya bahkan gitu. Tapi tetap kita ingin gunakan menjadi citasi. Kita bisa pilih contoh seperti ini, klik kanan, pilih yang namanya add entry manually. Kita buka saja. Contoh saya punya buku tentang sejarah, gitu. Sejarah berdirinya rumah Scopus gitu contohnya, rumah Scopus. Ini saya nggak punya filenya, nggak punya soft filenya, nggak punya PDF-nya, tapi ini mau saya jadikan citasi dalam paper saya, gitu. Buku, ini sebenarnya bisa dipilih yang macam-macam, ya. Itu buku. Nama penulisnya Pak Dumintono, Dumintono Suwardijoyo. Ah, itu aja, Dumintono Suwardi. Nah, ini Pak, tadi menjawab juga. Kalau nama penulis itu biasanya nama depan jadi nama belakang jadi nama depan. Jadi dibalik. Gitu nggih. Kalau nama penulis seperti ini itu jangan manual. Jangan Suwardi, Jumintono, jangan. Silahkan tulis nama lengkapnya lalu di-enter. Nah, Mendeley secara otomatis langsung merubah susunan namanya. Nama saya Pan Lil. Tuh. Jangan dibalik Adlil dulu koma enggak, tulis nama lengkapnya enter. Langsung dibalik gitu. Itu kalau nama orang. Kalau nama instansi, contoh kita pakai undang-undang. Itu dari Kementerian Hukum gitu atau Kementerian Sosial dan Budaya macam-macam gitu. Contoh itu bentuknya adalah instansi atau organisasi. Kan nggak mungkin dibalik tuh gitu. Ditulis dulu namanya. Contoh ini rumah Scopus gitu ya. Rumah Scopus. Karena dia instansi jangan di-enter. Kita pilih yang bawah ini. Kita klik rumah Scopus dalam kurung institution atau organization, kita klik. Nah, kan namanya nggak berubah. Karena dia instansi, nggak boleh dirubah namanya. Gitu. Itu kalau nama author. Itu bagian author, penulis. Terus tahun.
Kita pilih tahun 2025. Halamannya ya kita buat 1, 2, 3 gitu aja. Abstrak ini tidak wajib, tag tidak wajib, keyword tidak wajib. Kota kalaupun ada bisa tambahkan Yogyakarta. Yogyakarta. Edisi kalau mungkin ada edisi 1, 2, 3 tulis saja. Editornya siapa kalau memang tahu tulis saja. Publishernya kalau memang ada tulis saja. Yayasan Rumah Scopus. Rumah Scopus Foundation. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalaupun ada detail dari buku itu silakan ditulis saja. Terus kalau Bapak dan Ibu menemukan alamat digitalnya, itu bisa Bapak dan Ibu tulis bagian URL di sini. Itu contoh kita bisa copy dari Google, pastekan di situ. Terus bagian katalog IDS, biasanya kalau buku pasti punya yang namanya ISBN, kan begitu. Tulis saja berapa ISBN-nya. Contohnya berapa nih? Ya mungkin 1, 2, 3, 4, terus 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu. Jadi detail atau informasi seputar referensi yang kita ingin kutip gitu. Kita save dulu di sini. Nah, bisa kita lihat perbedaannya nggih Bapak Ibu semuanya. Ada perbedaan yang sangat signifikan kalau hanya berupa metadata dan kalau kita punya papernya kan gitu. Kalau kita punya filenya di sini ada icon PDF. Jadi kalau ada tanda icon PDF berarti tandanya dia bisa dibuka. Kita klik 2 kali seperti ini langsung muncul tulisannya kan begitu. Wah ini apa ini? Gitu. Tapi kalau yang tidak ada PDF-nya, kita klik 1000 sekali pun gitu. Kita klik ribuan kali gitu, nggak akan terbuka. Saya klik ini 1000 kali atau 100 kali nggak akan buka. Karena kita hanya punya yang namanya metadatanya. Saya ulangi, Mendeley ini basisnya adalah penyimpanannya lokal. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu dengan referensi yang ada di laptop kita, Mendeley-nya pun ikut hilang. Contoh simpel yang salahnya. Ini contoh masih aman, kita buka masih bisa. Contoh saya hapus. Saya hapus di laptop saya. Laptop saya hapus di sini. Saya hapus. Nah, beberapa saya hapus gitu. Nah, di sini kita cek. Apakah dia masih bisa terbuka? Kita klik 2 kali. Nah, klik lagi. Klik lagi. Klik lagi. Nah, itu loh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu dengan referensi yang ada di laptop Bapak dan Ibu semuanya, nanti akan berpengaruh di referensi yang ada di Mendeley. Jadi karena ini tolong basisnya lokal, penyimpanannya lokal, pastikan folder itu aman. Referensi itu aman dan sebisa mungkin jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai berpindah tempat dan seterusnya. Gitu nggih. Karena ini nanti akan muncul rantai dengan alert warna kuning itu dan akan diminta untuk menginputkan ulang gitu. Mendeley sudah tidak bisa membaca di mana referensi ini gitu Bapak Ibu semuanya. Itu nggih, ada macam-macam sebenarnya, tapi yang paling umum ini tanda icon PDF yang bisa kita klik 2 kali untuk bisa dibuka papernya. Yang tanda ada rantai ini berarti diminta untuk menginputkan ulang, meng-add in ulang. Ada juga yang tidak ada tanda sama sekali. Berarti itu namanya adalah metadata. Meskipun dia metadata dan tidak bisa kita buka, tapi bisa kita kutip gitu. Jadi nggak perlu khawatir masalah referensi. Tapi kalau saran saya, tolong ini karena nantinya akan muncul ke dalam paper kita, Bapak dan Ibu jangan sampai yang namanya metadata itu salah, referensinya salah, judulnya salah, tulisannya salah, dan seterusnya. Begitu Bapak dan Ibu. Terlalu cepat masih bisa mengikuti Bapak dan Ibu? Apakah? Mas, Oke? saya yang belum nyambung nih Oke? dari Mendeley Ya? yang belum ada warna merah tadi itu, bagaimana caranya mengalihkan dia menjadi warna merah? Oke, baik. Yang itu yang belum nyambung di yang saya. Oke. Baik, Pak. Langsung saya jawab nggih, Bapak nggih. Saya mohon izin saya langsung jawab aja. Jadi tadi Bapak Ibu semuanya, kalau dia belum ada warna merah, kita harus dapatkan dulu referensinya. Tadi kan di paper saya di laptop ini hilang gitu nggih, referensi itu hilang.
gitu. Otomatis kita harus dapatkan dulu referensinya, gitu. Contoh simpel, saya kembalikan ke folder download tadi yang judulnya apa nggih? Islamic Communication Rumah Quran. Oke, Islamic Communication Rumah Quran. Nah, ini kan adalah referensinya. Islamic Communication of Rumah Quran gitu nggih. Ini referensinya. Referensi ini tadi hilang atau tidak ada. Di Mendeley itu nggak muncul merah-merahnya, kan begitu. Nah, kita pindahkan dulu Bapak dan Ibu. Kita copy dulu, seperti ini kita copy, lalu kita pindahkan ke file yang aman dulu sama kayak tadi. Ini, saya sudah pindahkan di sini gitu, nggih. Buka kembali Mendeley-nya, dan di bagian contoh yang tadi Islamic Quran, nah yang ini di bagian file, kalau mungkin awalnya ada tapi ada tanda rantai ataupun bahkan hilang sekalipun seperti ini, kita bisa klik add file saja. Klik add file di sini yang ini, klik lalu pilih mana referensi yang cocok tadi. Saya kecilkan dulu. Ini nggih berarti yang Islamic Communication of Rumah Quran. Kita klik aja, klik. Lalu kita pilih open. Klik. Nah, sudah Bapak. Yang awalnya nggak ada warna merah, sudah ada warna merah. Jadi intinya dapatkan dulu referensinya, Pak. Kalau memang tidak ada warna merahnya itu, dapatkan dulu filenya. Gitu. Jadi itu hanya menandakan ini ada PDF-nya sama yang tidak ada PDF. Gitu aja, Bapak. Gitu. Bisa dipahami, Bapak? Bagaimana, Bapak? Saya kan sudah pernah mencoba masuk ke Mendeley dan menggunakan Mendeley itu lewat ini komputer kantor. ya, bukan Ya, enggak, tapi add-nya entry manually. Oh ya, benar Pak. Tadi Pak. Nah, Jadi kalau add entry manually itu memang hanya hasilnya metadata Pak. Gitu. sekarang Gitu, kan benar, Pak. dia sudah tersimpan memang di dalam Benar. dokumen. Iya, Di benar, Pak. library itu dokumennya. Cuman sekarang bagaimana kita mau menjadikan dia ada tanda merah itu dan bisa terbuka gitu loh, the open access-nya. Oke. Simpelnya seperti ini. Monggo Pak. Ya. Boleh share screen Pak, gitu. Biar langsung saya pandu saja. Gitu. Boleh Pak? Boleh share screen? Silakan Pak. Silakan share screen, saya pandu langsung aja Pak, biar langsung praktek gitu nggih. Saya sambil ada baca-baca, ada. Sementara nunggu share screen, boleh nanya Pak, Oh, boleh Pak, silakan Pak. seberapa urgensi? Kan tadi kenyataannya kan nama penulis itu kan dia dibalik ya, Nggih. yang depan jadi belakang, belakang jadi depan di metadata. Tadi pagi saya nonton di videonya Pak Juminto tuh kan disuruh untuk dirubah yang belakang jadi depan jadi belakang. Itu seberapa urgensi untuk dirubah itu? Itu sangat berpengaruh Pak. Sangat berpengaruh Pak. Karena itu kan nanti muncul di dalam paper Bapak. Yang tadi saya tunjukkan Pak. Artinya yang nongol di Word tuh nanti yang nama normal ya, bukan nama dibalik ya? Benar Pak. Kalau dari Mendeley tidak dibalik gitu nggih. Iya, Gitu. berarti kita harus balik manual biar nanti muncul di Word itu dengan nama yang normal ya, nggak dibalik. Yang dibalik Pak. Kalau nama penulis kan dibalik Pak. Nama belakang jadi nama depan Pak. Oh, ketika di referensi bawah catatan kaki itu berarti nama seperti yang ada di metadata? Iya, benar sekali. Jadi yang muncul dalam paper Bapak dan Ibu nanti itu bergantung pada metadata di Mendeley-nya. Kalau di metadata Mendeley-nya salah, di daftar pustaka pun ikut salah juga kan begitu tadi Pak. Dalam aturan apa namanya? Dalam aturan yang diharuskan seperti apa? Nama yang dibalik apa nama yang biasa aja? Nama dibalik Pak. Kalau secara umum gitu, karena itu sudah menjadi aturan terus nggak ya? Mungkin bukan aturan tertulis, tapi memang itu sebagai standar umum gitu nggak? Sudah sangat umum sekali soalnya Pak. Ya, soalnya tadi saya tonton di video Pak Juminto itu kan justru malah disuruh dibalikkan nama normal, bukan di nama balik. Mungkin instansinya gitu. Nama penulisnya.
Mungkin Ya, saya salah jadi dengar kali ya. ditulis nama lengkapnya dulu, baru di enter kan begitu tadi Pak. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua. Oke, Eh, Jika terjadi miss tahun antara metadata dengan jurnalnya, ya itu kan ngikutin tahun jurnal. benar Kan papernya tahun Pak. jurnal kan ada tahunnya diterima, revisi kan tahun publish. Yang mana yang kita update? Yang publish Pak, Yang yang publish ya. publish. Oke. Oke, terima kasih. Jadi bukan tahun yang submit gitu. Mungkin tahunnya submit 2024, tapi publishnya 2025. Ya kita ambil yang 2025-nya Pak, yang publishnya. Gitu. Iya, bisa saja kan di metadata kan 2026, karena kan mungkin di metadata dia berarti kita sesuaikan dengan usia publish ya. Benar. Benar sekali Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan Pak Haris tadi sudah. Oke, ini Bu Evi nggih. Nanti masalah terkait dengan incorrect atau itu nanti bisa kami bantu nggih Bu nggih. Itu karena masalah mungkin saya juga tidak tahu nggih. Terkadang Mendeley itu kadang berhasil, kadang gagal gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti kita coba berusaha Bu. Gitu. Bisa kok, tetap bisa. Silakan Pak Haris. Sudah nampak? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah ya. Ya, Nah, sudah kelihatan itu Pak. kan jadi saya masuknya itu dari ini, dari Add entry manually. dari Mandali. Cuman yang muncul Oke, itu kan tidak ada warna merah. Nah, benar. bagaimana caranya itu loh? Nah, sekarang kita pilih salah satu dulu Pak, mungkin Pak. Ya, Pilih salah satu. Contohnya yang pertama itu mungkin Pak, yang paling atas. yang for ini ya, Ya, contoh ini paling atas gitu nggih. Nah, global itu global ini ya. benar sekali. Silakan diklik dulu. Oke. Nah, ini kan adalah metadatanya Pak. Judulnya jelas, terus tapi nama penulisnya tidak lengkap nggih. Kita lengkapi nanti. Ini. Ya. Jadi Bapak harus mendapatkan filenya dulu. Cara mudahnya adalah copy judulnya saja. Oke. Judulnya kita copy. Judulnya Pak, judulnya. Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Ini ya. Yang bagian kanan Pak, kanan lagi. Yang global citizen apa? Ini kan. Yang ini Pak, yang sebelah kanan, kanan lagi. Paling kanan, metadata, paling kanan. Ini kan. Yang ini Pak, yang sebelah kanan. Aduh, saya namanya metadata sih kalau sebutannya. details. Iya, yang Oh. nah ini dia detailnya Pak. Benar, terima kasih Bu. Oke. Itu, Agak copy kecil. judulnya Pak. Copy judulnya. Ini kan. Ya, silakan di copy. Kita copy dulu. Silakan di copy. Nah, sekarang buka Google-nya Pak. Google. Dibuka Google-nya, ya. Google apa itu? Bebas yang manapun, ini tab baru aja. Tab baru. Google Scholar ya. Bebas Pak, ini dipastikan aja. Google.com boleh. Di situ juga boleh. Enter aja. Oke. Nah, Ini. judul tadi silahkan dipaste di sini Pak. Judulnya dipaste. Oke. Tambahkan PDF di belakangnya. Spasi PDF gitu. Spasi PDF. Spasi PDF. Nah, enter Pak. Oke. Oke. Nah, ini sudah nih. Kita ambil yang ada tanda PDF-nya itu Pak. Yang paling nomor 2 itu mungkin ya. Nomor 2. Oh ini ya. Ya, nomor 2 itu. Klik. Akan diklik. Ya, klik aja Pak. Nah, ini silakan di-download, Pak. Ini bukan paper ya? Oh, ini hanya ini bukan paper sebenarnya, Pak, tapi udah kita coba dulu ya. Coba di-download dulu, Pak. Ini sebenarnya bukan paper ini, Pak. Coba scroll ke bawah, Pak. Scroll ke bawah. Ini hanya yang itu, Pak, link, coba link atas, yang link atas tadi. Nomor 2 ke atas lagi, Pak. Ke atas. Link itu yang alternative location itu silakan diklik. Alternative location. Gimana ya? Yang tengah itu Pak, yang tengah nomor 2, nomor 3, mohon maaf. Ini Format ya? Nomor 3, alternative location. Bukan halamannya Pak, yang ini Pak. Ini ya? Oh ya, iya. linknya diklik.
Linknya diklik. Ini. Ini ada PDF-nya tidak, Pak? Coba ke bawah, Pak. Apakah ada PDF-nya? Bawah lagi. List. Oh, itu atasnya, Pak. Yang atasnya, atas sedikit. Nah, yang ini ada filenya nih. Oh, banyak ternyata nih. Banyak ya. 2020. Oh ya, yang versi Inggris, Pak. Ke bawah, versi Inggris. Yang Inggris. File yang versi Inggris. Yang pertama, Pak. File yang pertama itu. Ini ya? Nah, ya, silakan diklik. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Oke, silahkan di-download, Bapak. Silahkan di-download. Download. Silahkan di-download dulu. Oke, kita sudah dapat PDF-nya kan begitu. Nah, mau disimpan di mana, Pak? Kalau bisa simpannya yang aman ya. Mau di data D ataupun ada folder khusus referensi Scopus juga boleh, silahkan. Oh gitu. Oke, simpan dulu, Pak. Mau di mana? Yuk. Di sini lah ya. Boleh. Kita simpan. Oke, sudah, Pak. Sudah berhasil di-download. Sekarang silahkan buka Mendeley-nya, Bapak. Mendeley-nya silahkan dibuka. Boleh. Mendeley desktop-nya silahkan dibuka. Nah, di sini, ini di bagian metadata, Pak. Di bagian detail, sebelah kanan ini. Sebelah kanan. Itu kiri, Pak. Sebelah kanan. Kanannya yang tadi, tempat Ya. judul tadi. Ini ya? Scroll, ya. Scroll ke bawah, Pak. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Lagi. Nah, itu ada file. Paling bawah itu ada file. Ini. Kita bisa add file di situ, Pak. Silahkan diklik add file-nya. Klik add file-nya, lalu pilih paper yang sudah Bapak download tadi di mana. Gitu. Ini Yang ya? itu nggih? Ya. Ya, silakan diklik, buka. Sudah, Bapak. Sudah muncul warna merahnya. Jadi itu hanya terkait dengan PDF-nya itu ada atau tidak, gitu aja. Oh. Makasih. Silakan klik 2 kali, Pak. Silakan klik 2 Ya. kali, sudah bisa itu, Pak. Nah, jadi repotnya kalau hanya punya metadata tadi, kita cuma bisa mengkutip, tapi nggak bisa melihat bentuk papernya atau isiannya kan gitu. Gitu aja. Oke Mas, terima kasih Mas. Sama-sama Bapak. Gitu. Ibu Evi, bagaimana Ibu? Ya, saya sudah punya Mendeley dari tahun lalu, Mas. Sudah banyak isinya, tapi tadi waktu saya klik itu ada tulisannya sama dengan yang Bapak Haris tadi, bahwa Mendeley tidak bisa membaca, tidak connect dengan email. Kemudian saya change, dan akhirnya saya tidak bisa masuk Mendeley lagi. Waduh, iya. Oke, emailnya masih terdaftar Ibu, masih bisa diakses? Email yang saya pakai sih kemungkinan cuma 2, Pak. Satu instansi, yang satu pribadi. Saya lupa pakai email yang mana. Oke, Ibu. Mau share screen, Ibu? Iya, share Boleh, screen. silakan. Silakan share screen. Nah, Mas. Ibu Eli, izin live dulu, Mas. Baik, terima kasih Ibu Eli. Nggak apa-apa, salah. Silakan. Ya. Ini, Mas. Oke. Tapi mohon izin Ibu, ini mungkin karena email nih, kadang email pribadi. Apakah berkenan Ibu kalau emailnya muncul di webinar ini atau Ya, mau? tidak apa. Nggak masalah ya? Oke, baik. Kalau begitu kita klik register aja Bu, sebelah kiri bawah itu. Oh, sebelah kiri. Ini saya hanya ingin mengecek itu nggih, apakah email ini sudah terdaftar atau belum gitu nggih. Saya cek aja di situ. Iya. Di accept all cookies yang paling atas dulu. Emailnya ini Bu untuk Gmailnya. Iya. Oke, silakan di accept and continue di situ. Tadi sudah saya isi-isi sih, Mas, tapi ada mentok di mana lagi. Oke, ini sudah berhasil Ibu kembali ke Mendeley desktop-nya. Coba Ibu tuliskan kembali emailnya tadi. Tuliskan kembali emailnya. @gmail.com. Passwordnya? Passwordnya? Coba dulu. Coba dulu ya. Oke, Sign in ya, Mas.
incorrect. Oke. Kalau kita ganti password nggak ada masalah, Ibu? Nggak ada masalah. Oke. Sebelum itu silakan buka Gmail-nya dulu, Ibu. Gmail dari email itu. Oh, Gmail-nya saya buka ya. Baik. Ini bener nggak apa-apa nggak, Ibu? Kalau kita akses gitu, kita lihat bersama gitu nggak Nggak masalah nggak? apa-apa. Oke. Itu takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu mungkin ya. Ya. Next saja. Jangan di-show. Oke, Ibu silakan konfirmasi di HP-nya, Ibu. Ya, sebentar. Sebentar, Mas. Iya, Bu. Aduh, sebentar ya, Mas. Iya, Ibu, nggak masalah. Belum muncul, Mas. Gimana ya? Di resign aja, sebelah kiri. Ya. Di resign. Oke. Di laptop ini belum nggak bisa buka Gmail ya, Bu ya? Ibu bisa pakai Google Chrome, Mozilla, atau Dua-duanya. kalau Google Mozilla Chrome dan mungkin, kalau Google Google Chrome Chrome. mungkin tanpa harus minta persetujuan gitu, nggih. Mungkin Ibu lebih sering pakai apa? Google Chrome atau untuk Tadinya membuka Mozilla, emailnya? tapi sekarang Google Chrome. Oke, coba Ibu silakan. Ini klik ini ya. Yang sebelah kanan atas ada Gmail itu aja. Sebelah kanan atas yang mana, Mas? Yang itu ada Gmail, ya, kanan itu, Bu. Ada Gmail, sampingnya image, sebelah kiri. Ada Oh iya. Gmail. Nah, ya, diklik aja. Oh, ini Ibu biasanya pakai email kampus, gitu, yang dari UIN. Iya, Oke. tapi ini yang sekarang kita sudah ke Outlook. Oh, I see. Oke, oke. Ini Ini coba saya di klik logout saja aja, ya. diganti aja, Ibu. Ya. Iya, ini sama saja. Ibu mohon izin ini mungkin karena pakai email pribadi nanti kalau private aja bagaimana, Bu? Nanti kita lewat WA aja bagaimana, Ibu? Takutnya, Nanti aku nggak bisa. ya, ini saya takut kalau nanti apa ya, beberapa ada yang kelihatan sandi dan seterusnya gitu soalnya. Nggak kelihatan, Mas. Ini gimana ya, Mas? Diganti Masuk dulu, kan? Ibu. Yang emailnya ganti dulu, silakan diklik. Nanti mungkin Ganti, bisa kami bantu untuk sensor aja Mas Novan di editing video recordnya. iya, bisa. Tapi di sini Mas, ini kan bisa dilihat. Gunakan akun lain ya? Iya, Ibu, silakan emailnya. Gmail. Selanjutnya, passwordnya Ibu, silakan. Mau stop screen dulu atau bagaimana, Ibu? Lanjutnya aja, Mas. Oke. Nah, ini silakan dibuka lagi HP-nya, Ibu. Oh iya, ada. Masuk, Mas. Oke. Sudah. Oke, ini sudah masuk. Loh, kok masuknya UIN nih? Enggak, ini Oh, enggak. maksudnya Evi. Ya. Ya. Oke, nah selanjutnya adalah silakan di noteng saja, Bu. Ya, Enggak apa. Kembali ke main delay-nya lagi tadi. Oh, Noteng kembali saja. Ini noteng saja, Ibu. ke no thanks. Kita skip Dan aja. ya, Oke. Oke, kembali ke main kembali ke delay. main delay-nya lagi. Nah, di situ Sudah. kita bisa klik registrasi tadi sama. Register lagi di situ. Di situ ini bisa kita logout dulu, Ibu.
klik bagian caranya akunnya di situ, di atas ini, Mas. ya. Silakan sign out dulu. Tuh. Nah, di sini Ibu bisa langsung masukkan dulu emailnya apa. Saya itu cuma curiga bukan masalah kita salah email ataupun password, cuma memang dari Mendeley sedang mensinkronis semua akun-akunnya gitu. Tadi saya juga Oh, akun baru saya kok, loh kayak passwordnya benar kok salah nggak kebaca. Nah itu Ibu. Jadi saya cuma ya. takutnya itu. Terus Padahal ini udah gimana, terlanjur. Mas? Oke, coba dulu nggih, Bu. Kita coba sign in lagi. Ini tampilannya begini. Iya, benar. Sign in yang atas. Yang Sign atas. in, silakan. Silakan sign in di situ. Ini sudah benar nggih, Ibu? Email dan Sudah, emailnya coba Ibu ketikkan passwordnya dulu, Ibu. Ketikkan passwordnya coba. sudah. Oke, sign in. Tombol sign in-nya itu bilang enter. Oh ya, nggak bisa. Kita forgot aja kalau begitu. Forgot. Ya, forgot aja. Reset, reset password. Berarti tadi bukan masalah sistemnya nggih, karena memang Ibu salah untuk passwordnya gitu nggih. Nah, sekarang Ya, buka emailnya tadi Ibu. Gmail-nya silakan dibuka. yang di Chrome tadi ya. Ya. Ya, ini Nah, itu paling reset. atas reset your password di situ. Oke. Nah, silakan Ibu membuat password baru dan itu ada Beda ya, ketentuan Pak? nggih, Ibu nggih. Ya, minimum 8 karakter, langsung diketik aja ya. Minimum 8 karakter, harus ada angka, huruf dan seterusnya gitu. Sudah, Oke, silakan diulangi lagi. Diulangi, Bu, diulangi dulu. Oke, sudah. kita reset di situ. Coba kita cek. Oke, sudah bisa Ibu, kita continue saja. Ibu bisa buka Mendeley-nya kembali gitu. Silakan masuk Mendeley lagi. Nah, itu Ibu bisa tuliskan password barunya. Monggo. Oke, Sign sign in. in. Ya. Nah, sudah bisa alhamdulillah. Nanti di Tapi hilang semua yang kemarin ya. kemarin ada papernya nggih? Beda akun Banyak, mungkin gitu. banyak beda akun. Mungkin nggak apa-apa, Mas. Beda Aku udah akun. beda itu kok topiknya. Nggih, beda akun mungkin nggih, Ibu. Nggih. Mungkin awal Iya, pakai akun instansi, sekarang akun yang pribadi gitu nggih. iya. Nggak masalah, Ibu. Bisa kita Udah. perbarui. Mungkin yang akun lama kan referensinya juga referensi lama kan gitu. Iya, Sekarang malah bisa betul. mencari referensi yang lebih bagus gitu, Pak. Ini sudah oke ya, Mas? Sudah, Ibu. Sudah bisa. Coba cek Ya. ke tools di atas, Bu. Mohon izin. Tools, Terus yang mana ya, tools. Mas? Yang itu toolbar bawahnya Mendeley desktop itu tulisan Oh, yang ada oke. tulis itu. Oh, Ya, sudah aman berarti. Sudah ya. terinstall. Ya, Sudah terima aman, Ibu. kasih. Terima Sama-sama, kasih, Ibu. Mas. Sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan atau masih ada kendala Saya untuk mau instalasi nanya, alat? Gimana, mohon, Ibu? mohon izin bertanya ya Mas Novan. Boleh, Ibu. Terkait dengan reference tadi kan kita Mendeley ya, pakai Mendeley. Nah, Kantara Mendeley dan Zotero itu kan sama-sama untuk mencari apa alat untuk mencari referensi. Kira-kira prefer yang mana atau masing-masing punya kekurangan kelebihannya di apa nggih Mas? Ngoten. Oke, baik, Makasih. Ibu. Iya, sama-sama, Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ada banyak alat untuk membantu kita dalam menulis paper, Mendeley, Zotero, EndNote, dan seterusnya begitu. Fungsinya mereka sama. Itu hanya alat yang membantu kita gitu. Kenapa kok Ormas Scopus lebih suka Mendeley? Karena Mendeley itu produknya Elsevier gitu nggih. Jadi kalau sama seperti saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu punya akun Mendeley itu bisa mengakses saya direct, bisa mengakses Scopus meskipun tidak lisensi gitu nggih. Tapi itu karena satu perusahaan dinaungi oleh yang namanya Elsevier kan begitu. Maka kita punya satu akun Mendeley itu bisa bermanfaat untuk banyak hal kan begitu. Tapi kalau Zotero itu mohon izin mungkin tidak se-fleksibel itu gitu. Dan jujur kalau saya memang dari awal saya dikenalkan Pak Jo Paper Scopus ya pakainya Mendeley gitu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mungkin dari awal sukanya Zotero, sukanya Enoch, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kami tidak mengharuskan Bapak dan Ibu wajib harus pakai Mendeley, tidak. Gitu. Itu hanya alat. Tapi kalau kami, karena memang itu salah satu produk dari Elsevier, yaitu pemilik Scopus ya, Mendeley itu,
Ya udah, itu aja. Dan pengalaman kami juga kebanyakan jurnal-jurnal itu memang menyarankan pakainya Mendeley gitu. EndNote ada, juga nemu, saya juga nemu. Zotero pun ada, tapi tidak sebanyak kalau pakainya Mendeley. Itu kan sudah sangat umum sekali soalnya. Begitu. Itu aja Ibu. Gitu. Siap. Terima kasih, Mas. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang masih terkendala dengan alatnya? Mas Arisliadi, Bagaimana Pak? mohon maaf, ini agak cerewet nih Mas. Nggak apa-apa Pak. Silakan bertanya sekarang Pak. Kan Gitu. Malah mumpung malam silakan di malam sini Pak. kemarin itu kita mencari reference ya, keyword. Nah, itu kan sudah kita kumpulkan berdasarkan keyword itu. Dan itu kan belum masuk ke dalam Mendeley. Benar. Nah, jadi bagaimana referen yang kita kumpulkan berdasarkan keyword-keyword itu masuk ke dalam Mendeley dan kita bisa mengaksesnya dengan cepat gitu loh, dengan mantap gitu loh. Iya Pak. Mohon petunjuknya Mas. Makasih. Iya. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu semuanya. Tadi sama seperti yang saya sampaikan di awal, Mendeley ini kan menjadi perpustakaan digital kita, kan begitu. Jadi saya punya contoh folder tadi namanya referensi Scopus, kan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya folder tersendiri untuk masing-masing keyword dari papernya, itu boleh. Contoh ini folder tentang keyword 1 gitu. Udah tulis dulu keyword 1 di bagian Scopus. Nah, di sini atau kita buat subfoldernya gitu. Contoh paper 1. Paper 1 ini sudah ada. Ini paper 1 2025 gitu ya. Oke, sudah ada. Nah, di sini contohnya. Saya punya folder tentang paper 1 2025. Kita kasih subnya. Klik kanan, pilih yang new folder. Nah, ini tentang keyword 1. Terus nanti yang kedua ada tentang keyword yang kedua. Nah, contoh seperti ini. Jadi satu folder tapi punya banyak folder kan begitu. Contoh keyword 1. Keyword 1 saya akan menambahkan referensi-referensi yang bicara tentang keyword 1 saya. Ya udah, sama seperti tadi. Boleh klik kanan di sini atau Bapak dan Ibu pilih yang add yang sebelah kiri atas ini. Kita pilih yang add file gitu. Silakan diklik. Nanti silakan ambil mana referensi tentang keyword 1. Contoh ini saya ambil 2. Ini bicara tentang keyword 1 gitu. Saya blok saja. Saya terus blok, lalu kita pilih open. Nah, dalam satu folder ini muncul referensi tentang keyword 1 contohnya. Nah, keyword kedua kita ambil yang nomor 2-nya, yang sisanya. Yang ini. Nah, seperti ini. Udah, tinggal kita open saja, nanti masuk ke folder keyword kedua gitu. Jadi masing-masing folder punya isi sendiri kan begitu. Tapi nanti di bagian paper atau folder utamanya muncul langsung keduanya kan begitu Bapak. Dan ini karena sudah punya PDF-PDF-nya otomatis tinggal klik 2 kali pun sudah langsung terbuka Bapak. Begitu. Jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kalau Bapak dan Ibu mau itu sebenarnya Mendeley itu bisa diakses lewat HP. Ada kok di Play Store itu ada Mendeley itu ada. Tapi kalau jujur ya merepotkan gitu karena kalau bisa ya di laptop saja gitu. Jadi begitu Bapak, semoga terjawab. Ada lagi Bapak dan Ibu atau Pak Riyadi masih terkendala Pak untuk penginputan menambahkan referensi? Ada lagi Bapak dan Ibu yang masih terkendala dengan alatnya, Mendeley ataupun Grammarly dan seterusnya? Mas, Bagaimana Ibu? Mendeley Reference Manager itu tampilannya beda ya dengan Mendeley Benar. Stock. Benar sekali Ibu. Nah, oke, terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Saya boleh mau izin praktek dulu Ibu di sini untuk Reference Manager? Oke. Nah, tadi kebetulan sudah selesai untuk mendownloadnya gitu nggih. Mana tadi? Yang ini. Nah, ini sudah selesai untuk Reference Manager. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian Reference Manager ini tampilannya lebih futuristik, lebih cantik gitu ya, lebih kekinian gitu. Dan tampilan juga kalau Bapak Ibu menanyakan tadi
kok warnanya ada yang merah terang, ada merah gelap ya, ini perbedaannya. Karena kalau yang merah gelap itu Mendeley Desktop, kalau yang merah menyala itu adalah Mendeley Reference Manager. Coba kita uh, install dulu, klik 2 kali, kita klik 2 kali, oke, anyone saja, anyone saja. Next, terus kita install dulu. Oke, dan di sini kita buka dulu Reference Manager. Ini adalah tampilan awal dari Mendeley Desktop tadi, seperti ini, nggih. Nah, sekarang kita buka yang Reference Manager. Warnanya nanti akan seperti ini. Ini kan tampilannya sangat jadul gitu, nggih, sangat lama. Ini sangat ya, yang penting tampil gitu aja. Tapi kalau Mendeley Reference Manager, tampilannya cantik sekali. Coba saya tuliskan dulu akun saya, gmail.com. Oke. Oh, maaf. Oke. Tampilan dari Reference Manager. Kita klik dulu. Sign in. Nah, lebih cantik. Jujur, saya memang lebih tertarik dengan Reference Manager. Tampilan lebih cantik soalnya. Lebih futuristik gitu. Lebih ya lebih enak dipandang lah bahasanya kan begitu. Tapi memang ada plus minusnya. Ini kan lebih cantik sekali. Tampilannya lebih enak. Kita bandingkan dengan desktop yang ini. Ini kan ya namanya versi lama dengan versi baru pasti kelihatan jelas gitu perbedaannya. Itu nggak? Itu yang pertama. Dari tampilan sudah sangat berbeda Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, yang kedua, tadi untuk reference manager, dia kalau dalam MS Word atau Microsoft Word tetap bagian dari reference atau yang di sini atau yang toolbar reference yang di sini references ini, tapi nanti dia tidak masuk ke dalam fitur tidak masuk ke dalam fitur-fitur ini. Dia akan punya fitur tersendiri. Saya close dulu. Saya install dulu tools, install Mendeley Set namanya. Mendeley Set for Microsoft Word. Kita klik. Saya akan install dulu. Oke, get it now. Ini aja. Waduh, ini repotnya kalau saya harus pakai reference manager itu akun Microsoft Word-nya harus punya jelas. Duh, ini pakai akunnya siapa ya? Ini pakai akun siapa nih? Ini akunnya, oh ini pakai punya Mas Alfi ya Allah. Oke, saya logout dulu aja. Logout, send out, yes. Itu akunnya harus ini ya Mas yang berbayar ya. Benar, Ibu. Jadi itu kenapa 65. ya lebih karena saya suka yang desktop karena nggak harus punya akun berbayar sekalipun tuh bisa gitu. Ini loh, yes. Karena sekarang kan semua laptop minimal itu pasti punya kalau yang Windowsnya Ori, terus punya yang akun Microsoft-nya juga dan seterusnya gitu. Jadi memang kalau Bapak dan Ibu menggunakan email ataupun akun Microsoft yang Ori itu pasti nanti harus dijaga gitu supaya nanti ke email aja. Oke, saya buka dulu emailnya. Emailnya saya buka terlebih dahulu. Oke, oke sebentar ya. Saya coba buka dulu untuk akunnya. Ini tambahkan akun dulu. Oh, yes, it's me. No thanks. Lewati. Ting, ting, ting. Ada nggak? Sudah muncul belum ini? Spam. Kok belum muncul ya? Notifikasi. Nggak muncul ya? Oh ini dia. Oh ini dia. 1 menit yang lalu. Dulu. Oh yang ini. Ini saya enter dulu. Send.
Next. Oke, sudah bisa. Nah, ini dia. Saya share screen ulang lagi. Di sini saya pakai akun punya saya sendiri, terus saya hidden dulu, lalu kembali ke Mendeley Reference Manager. Nah, Reference Manager bagian Tools, Site. Nah, kita get it now, masukkan emailnya tadi, send in, continue saja, lalu kita next. Nah, ini skip aja, skip for now. Sah. Oke, Mendeley Set akan terinstall ke dalam Microsoft Word kita, tapi sebelum itu saya akan close dulu Microsoft Word-nya, namanya negaranya Indonesia tercinta. Indonesia, I, Indonesia. Nah, get it now. Checking your Mendeley set to complete this process. Oke, sambil menunggu, itu Bapak dan Ibu semuanya, serba ori. Jadi, apapun yang laptop Bapak Ibu gunakan sekarang, kalau menggunakan Reference Manager, itu pasti yang pertama, akun Microsoft Office-nya itu harus ori, harus punya akunnya, harus punya lisensinya, itu yang pertama. Dan saya yakin semua laptop pasti sekarang sudah punya itu. Terus kalau pakai MacBook, nah itu MacBook itu ada banyak, harus melewati konfirmasi dari akun MacBook Bapak Ibu sendiri, terus akun dari Microsoft-nya sendiri, dan seterusnya. Gitu. Nah ini sudah muncul, di sini kita get start aja. Get start, saya loginkan dulu ke akun Mendeley saya. Jadi memang banyak step deh, banyak step karena jujur kalau kita memang menginginkan keamanan sistem semakin bagus protection-nya maka semakin bagus juga nanti untuk keamanan sistem kita. Tuh, ini non aja. Nah, ini sudah. Bentar, tampilannya kok warnaku hitam gini, Mas. Ini kok hitam, jadi nggak nyaman dilihat. Sebentar, saya ganti dulu ke yang settingnya colorful. Nah, cerah. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu semuanya di bagian references, kalau desktop itu munculnya di sini, di sebelah kanan ini namanya Mendeley Set atau yang bisa digunakan untuk terkait dengan Mendeley Reference Manager. Kayak tadi, Bapak dan Ibu bisa menggunakan sebagai kutipan. Contoh, saya punya kalimat. Contoh kalimat titik. Saya ambil dari referensi orang. Ya udah, tinggal diklik insert citation, muncul nanti untuk citasinya. Kita enter saja. Kalau daftar pustaka pun tinggal klik insert bibliografi. Ini switch manual update, keep left update aja. Continue. Nah, sudah. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi fungsinya sama untuk membantu kita mengkutip, mencitasi, sama seperti kita pakai Zotero, EndNote, dan sama saja. Cuma caranya saja yang berbeda, dan kalau saya memang jujur lebih nyaman dengan Mendeley desktop ini. Lebih, ya karena sudah terbiasa, gitu. Sudah luar dalam saya pahami katam gitu, ya udah paling enak gitu. Begitu Bapak dan Ibu, untuk terkait dengan referensi atau Mendeley Reference Manager, monggo kalau Bapak Ibu masih ada kendala, mau pakai Mendeley desktop silahkan, Reference Manager silahkan, Zotero pun silahkan. Nggak ada masalah kami. Yang penting nanti kepentingan kami papernya jadi gitu. Tapi kalau di rumah Scopus kami lebih proper dengan yang namanya Mendeley desktop gitu. Begitu Bapak dan Ibu? Ada yang ingin tanyakan dulu? Oh, sudah jam 9 ternyata. Tidak terasa. Oke. Adalah Bapak Ibu yang ingin tanyakan terkait dengan Mendeley? Saya takutnya kalau semua materi Mendeley saya bahas nanti malah Bapak Ibu bingung. Ini malah mending pakai yang mana Mas gitu, malah bingung sendiri. Fokus satu saja. Mau pakai desktop silahkan, mau pakai reference manager silahkan, monggo. Kami tidak membatasi, kami tidak mengharuskan, mewajibkan untuk pakai Mendeley 1, 2, dan 3, tidak. Gitu. Tapi itu, Bapak Ibu semuanya. Gitu, Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, karena sudah menunjukkan pukul 9, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa kita selain semangat dalam menulis paper, juga harus memberikan waktu badan kita untuk istirahat gitu nggih. Takutnya kalau terlalu malam nanti malah ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini.
Mas Wiam masih hadir? Halo, Mas Wiam? Ya, di sini Apakah Mas masih Novan. hadir? Oke, begitu Mas Wiam. Nanti mungkin kalau masih ada kendala bisa kita sharing by WA Group ataupun Japri, begitu nggih? Ya, betul sekali Mas Novan. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Mas Wiam, silakan. Oh ya Mas, jangan lupa difoto Mas. Kemarin saya ditanya Pak Jo ada webinar apa enggak ya, enggak ada buktinya. Oke. Itu Mas Wiam. Oke, baik. Terima kasih Mas Novan. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam. Kita bisa ambil dokumentasi untuk malam hari ini terlebih dahulu. Monggo, silahkan. Kami tunggu. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau yang belum bisa on cam, tidak masalah Bapak Ibu. Ya, yang sudah bisa on cam, mungkin bisa tahan dulu senyumnya. Oke, oh masih ada. Baik. Oke, bisa tahan dulu senyumnya Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk on cam dan seperti yang sudah disampaikan Mas Novan tadi Bapak Ibu, tidak perlu bingung, tidak perlu merisau harus mana yang digunakan, senyamannya Bapak Ibu saja. Fungsi untuk kedua Mendeley itu sama sebenarnya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu nanti bisa gunakan yang desktop, kalau memang sudah terbiasa gunakan yang reference manager, bisa digunakan yang reference manager. Oke, mungkin untuk malam hari ini tentang instalasi alat, kita bisa cukupkan. Dan nanti jika masih ada kendala, Bapak Ibu bisa mungkin putar ulang video recordnya sambil dicek-cek lagi di bagian mana yang terlewat. Mungkin ada kendala yang sudah dibahas, bisa dicek dalam recordnya. Kalau mungkin ada kendala di luar yang pembahasan malam hari ini, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke saya ataupun ke Mas Novan. Kita diskusikan solusinya bersama. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Sekali lagi saya dan Mas Novan. eh, oh, nggih ada pertanyaan lagi. Grammarly-nya belum. Oke, untuk penggunaan Grammarly karena Grammarly itu nanti kita gunakan dalam finishing begitu ya Bapak. Jadi nanti akan kita bahas mungkin di sesi yang ketujuh begitu. Nanti paper Bapak Ibu sudah. Jadi kita akan bahas penggunaannya. Yang penting grammarnya sudah terinstall terlebih dahulu seperti itu. Oke. Seperti itu ya Bu. Jadi untuk malam hari ini kita bisa cukupkan dulu. Tentunya Bapak Ibu juga perlu beristirahat, jaga kesehatan, dan kita bisa bertemu sampai sesi yang terakhir dan Bapak Ibu juga bisa submit. Itu dari saya dan Mas Novan tentunya banyak, banyak salah kata, salah ucap. Kami mohon maaf. Untuk malam hari ini bisa kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali kasih. Ibu. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Terima kasih Mas Novan, Mas Wiam. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Haris. Oke, mohon izin